Ibu akan melanjutkan tentang inverse matrix. Tetapi sebelum mempelajari inverse matrix, kita akan memahami terlebih dahulu tentang minor, cofactor, dan adjoint. Untuk minor matrix ordo 2 kali 2. Nilai minor matrix ordo 2 kali 2. Minor, suatu matriks A dilambangkan dengan MIJ, adalah matriks bagian dari A yang diperoleh dengan cara menghilangkan elemen-elemennya pada baris ke I dan elemen-elemen pada kolom ke J. Misalkan kita memiliki matriks ordo 2 kali 2, yaitu matriks A, unsurnya adalah A, B, C, D. Maka, nilai minor matriks akan dicari masing-masing pada baris dan kolomnya. Nilai minor matriks pada baris pertama kolom pertama dilambangkan dengan M11. Nah, M11 berarti kita menghilangkan pada baris 1 kolom 1. Kita hilangkan untuk baris 1 kolom 1. Kita hilangkan dulu untuk baris 1 kolom 1. Berarti tersisa D. Maka M11-nya D. Kemudian nilai minor matriks pada baris pertama kolom kedua, M12. Kita hilangkan baris pertama, kolom kedua. Maka tinggal tersisa C. Kemudian nilai minor matriks pada baris kedua dan kolom pertama dilambangkan dengan M21. Baris kedua, kolom ke-1. Baris kedua, kolom ke-1. Maka tinggal B. Dan yang terakhir, nilai minor matriks pada baris kedua dan kolom kedua dilambangkan dengan M22. Maka kita hilangkan baris kedua, kolom kedua. Maka tinggal A di sini. Nah, jadi komponen minor pada matriks A adalah D, ini D, C, B, A. D pada baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2 C, kemudian baris 2 kolom 1 B, baris 2 kolom 2 adalah A. Sehingga matriks minor dari matriks A adalah DCBA. Contoh, jika diberikan suatu matriks A 4, 7, 8, 2, maka kita akan menentukan minor dari matriks A. Yang pertama, kita mencari M11. M11 dengan menghilangkan baris 1 kolom 1. Kita hilangkan baris 1 kolom 1. Tersisa 2. Kemudian M12 kita hilangkan baris 1 kolom 2. 8. Kemudian M21 kita hilangkan baris 2 kolom 1. 7. Dan M22 kita hilangkan baris 2 kolom 2, 4. Maka minor dari matriks A adalah 2, 8, 7, 4. Mudah ya? Kita lanjutkan untuk minor pada matriks ordo 3 kali 3. Untuk mencari nilai minor matriks ordo 3 kali 3 secara prinsip masih sama seperti pada ordo 2 kali 2. Namun nantinya nilai yang didapatkan adalah nilai determinan. Jadi kita harus mencari determinannya. Untuk memahaminya kita ada contoh di sini, suatu matriks A yang berordo 3 kali 3 yaitu elemennya 5, 7, 1, min 4, 1, 0, 2, 0, 3. Nilai minor matriks pada baris pertama kolom pertama, berarti M11. Kita harus menghilangkan baris 1 kolom 1. Hilangkan baris 1 kolom 1. Jadi yang tersisa adalah 1, 0, 0, 3. Nah, dari matriks 1, 0, 0, 3 ini kita mencari determinannya. Determinannya adalah mengalihkan diagonal utama dikurang diagonal sekunder. 1 dikali 3, 3 dikurang dengan 0 dikali 0, 0. Maka 3 dikurang 0 adalah 3. Sehingga untuk baris 1 kolom 1 ini adalah 3. Kemudian untuk M12 kita hilangkan baris
1 kolom 2. Baris 1, kalau kita hilangkan baris 1, ini baris 1, kolom yang kedua. Berarti yang tersisa adalah min 4, 0, 2, 3. Ingat, min 4, 0, 2, 3. Ini. Jadi min 4, 0, 2, 3, kita cari determinannya dengan mengalihkan. Min 4 kali 3, min 12, dikurang 0 kali 2, min 0. Jadi hasilnya adalah min 12. Kemudian untuk M13. M13 kita menghilangkan baris 1, kolom 3. Berarti tinggal tersisa min 4, 1, 2, 0. Kita cari determinannya, min 4, 1, 2, 0. Min 4 kali 0, 0. 1 dikali 2, 2. Maka 0 dikurang min 2, hasilnya adalah min 2. Kemudian untuk M21, kita hilangkan baris 2, kolom 1. Berarti tinggal 7, 1, kemudian 0, 3. Nah, cari determinannya, 7 kali 3, 21, 1 kali 0, 0, maka hasilnya 21. Untuk nilai minor pada M22, baris 2, baris 2, kolom 2. Berarti tinggal 5, 1, 2, 3. Maaf, ini semua jadi tertutup ya. 5, 1, 2, 3. Maka kita cari determinannya, 5 kali 3 itu 15, dan 1 kali 2 hasilnya adalah 2, 15 dikurang 2 hasilnya adalah 13. Kemudian untuk nilai minor pada kolom ketiga, itu Ibu tuliskan dulu matriknya di sini ya. Matriknya tadi adalah 571, 571 ini jadi hilang, dihapus dulu ya. 571 ditulis dulu di sini untuk yang bagian kedua. 5 matrik 571 min 4 10 203. Tuliskan dulu matriknya. 5 7 1 min 4 min 4 1 0 min 4 1 0 2 0 3 min 4 1 0 2 0 3. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk M23. Berarti kita hilangkan baris kedua, kolom ketiga. Sisanya adalah 5720. Nah, kita cari determinannya, 5 kali 0, 0, 7 kali 2, min 14, maka hasilnya adalah min 14. Kemudian untuk M31, kita hilangkan baris 3, kolom 1. Berarti tersisa 7110. 7 kali 0, 0, 1 kali 1, 1. 0 dikurang 1, hasilnya negatif 1. Kemudian untuk M32, berarti baris 3, kolom yang kedua, berarti tinggal 5, 1, min 4, 0. 5 kali 0 itu 0, 1 kali min 4 hasilnya adalah 4. Maka 0 tambah 4 sama dengan 4. Dan yang terakhir adalah M33, baris 3, kolom 3, maka tinggal 5, 7, min 4, 1. 5 kali 1 itu 5, 7 kali min 4 hasilnya plus 20, min 20, min 28 kali min hasilnya plus 28, jadi 5 tambah 28, 33. Sehingga nilai minor untuk matrik A adalah
3, min 12, min 2, 21, 13, min 14, min 1, 4, dan 33. Kita lanjutkan. Nah, setelah kita memahami tentang minor, baik yang berorder 2 kali 2 maupun 3 kali 3, kita lanjutkan dengan kofaktor. Untuk kofaktor, nih, setelah kita mendapatkan minor dari masing-masing elemen matrik, maka baru dapat dilanjutkan dengan menentukan nilai kofaktor. Dengan demikian, nilai kofaktor dapat dicari apabila nilai minor dicari terlebih dahulu. Nilai kofaktor yaitu suatu nilai yang mengandung nilai positif atau nilai negatif pada masing-masing nilai minor. Nah, berikut ini adalah nilai kofaktor untuk sebuah matrik berukuran n kali n. Jadi, nilai kofaktornya itu adalah positif, negatif, dan seterusnya. Negatif, positif, dan seterusnya, positif, negatif, dan seterusnya, dan ini juga dan seterusnya. Jadi selalu berlawanan, positif, negatif, dan seterusnya. Begitu juga untuk ke bawah, positif, negatif, dan seterusnya. Nah, untuk jika kita ambil contoh yang baru saja tadi kita kerjakan, dari nilai minor matrik order 3 kali 3 yang sudah diketahui, nah ini Ibu cantumkan lagi hasil dari nilai minor untuk matrik A. Ini hasilnya berarti kita kalikan dengan 3 dikali positif 3 tetap 3, negatif 12 dikalikan negatif itu menjadi 12, karena ini tadi posisinya positif, negatif gitu ya. Di sini positif, negatif, positif. Kemudian di sini negatif, positif, negatif. Di sini positif, negatif, positif. Nah, posisi ini tetap jadi positif 3. Ini karena min kali min jadi 12. Di sini bisa kita lihat ya. 3, 12, kemudian positif kali negatif 2 itu min 2, kemudian untuk 21 kali negatif itu negatif 21, kemudian 13 kali positif tetap positif 13, kemudian negatif 14 kali negatif itu negatif, ini harusnya positif ya, nah ya, ini positif 14, kemudian min 1 kali positif itu min 1, negatif kali 4 itu negatif 4, dan yang terakhir 33 kali positif itu menjadi 33. Ini kofaktornya. Kemudian kita lanjutkan untuk matrik adjoint atau disingkat menjadi ADJ. Nah, setelah didapatkan matrik kofaktor C, maka kita sudah bisa mendapatkan adjoint dari matrik tersebut dengan cara melakukan transpose. Nah, kita sudah mempelajari bagaimana mencari nilai transpose dari suatu matrik. Ini tadi plus ya, plus 14. Nah sekarang kalau kofaktornya itu kita peroleh 3, 12, min 2, min 21, 13, 14, min 1, min 4, 33, maka matrik adjointnya adalah kofaktor ini ditransposkan. Nah, transpose itu berarti dari baris menjadi kolom. Lihat, baris 1 itu jadi kolom 1. Baris 1, 3, 12, min 2 menjadi kolom 1, 3, 12, min 2. Kemudian baris 2 menjadi kolom yang kedua. Kemudian baris 3 menjadi kolom yang ketiga. Nah, jadi ini hasil dari adjoint suatu matriks. Jadi, ingat, adjoint itu adalah transpose dari matrik kofaktor, dari kofaktor matrik ya. Jadi dari baris kita ubah menjadi kolom. Nah, ini
Adjoint adalah transpose matrik dari kofaktor suatu matrik persegi. Adjoint matrik pada matrik persegi ordo 2 kali 2 itu kalau minornya A, D, min C, min B, A, ini ditransposkan menjadi D, min B, min C, A. Kalau ordo 3 kali 3, ini tadi yang sudah kita pelajari, adjointnya adalah ini, positif, negatif, dan seterusnya. Kemudian transpose dari kofaktor matrik berordo 3 kali 3 sebaiknya dilakukan setelah kofaktor tiap elemen dihitung agar tidak ada kekeliruan. Nah, jadi ketelitian itu sangat penting, apalagi dalam menghitung adjoint yang matriknya berordo 3 kali 3. Kalau kita salah mengalihkan atau salah mengalihkan dengan positif negatif, itu hasilnya juga akan salah dan juga akan fatal akibatnya. Jadi ketelitian itu sangat penting. Kemudian inverse matrik. Nah, sebelum kita lanjutkan inverse matrik, nah, kalian harus pahami dulu minor, kofaktor, dan adjoint. Ini Ibu lanjutkan pada video yang ketiga.